Halo Sobat Semansa, kembali lagi bersama saya Aurel di Chipspeak, Semansa Promote, Empowerment, and Knowledge. Nah, pada episode kali ini kami kedatangan tamu dari SMBT atau Sispala Mandala Bhakti Tama. Mungkin yang lebih kalian kenal Sispala tentunya, yaitu siswa pecinta alam. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita sambut tamu kita yaitu Widya dan Okan. Hai, Halo. aku Widya. Aku Okan. Jadi kami diundang sebagai narasumber di Chipspeak sebagai anggota biasa Sispala Mandala Bhakti Tama. Oke, tapi sebelum mulai lebih lanjut nih, Aurel, Okan, kayaknya biar afdol kita salam Sispala dulu deh. Aurel pasti udah tahu? Tentunya udah tahu dong, apalagi kan kita tentunya sebagai anak semasa udah sering ya dengar salamnya Sispala. Baik, kita awali dengan salam lestari. Lestari. Oke, nah jadi kan kalian ya tentunya sudah lumayan lama untuk join ke dalam ekstrakurikuler Sispala. Kira-kira apa sih yang membuat kalian terdorong nih untuk join ke Sispala? Aku atau Okan dulu? Widya dulu deh. Oke, jadi di sini aku mau jelasin kenapa aku berniat join di SMBT. Nah, dari aku SMP nih, aku tuh orangnya street parents. Terus aku tuh suka jalan-jalan, jadi kan tumpang tindih. Nah, dari situ aku lihat juga sepupu-sepupuku selama ini dikasih jalan-jalan dan bepergian itu ternyata karena mereka ikut Sispala. Jadi aku lihat-lihat deh dan aku rencana masuk ke Semansa kan. Jadi aku stalking, ternyata ada nih di IG SMBT Semansa. Di situ aku lihat ternyata Sispala tuh keren dan gak cuman jalan-jalan biasa aja, tapi juga melakukan aksi positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Dimana itu ada bersih-bersih banyak dan juga jalan-jalannya jauh-jauh. Jadi aku kan pengen banget tuh. Dan akhirnya aku masuk ke Semansa nih. Habis MPLS, aku lihat nih ada pamflet pendaftaran Sispala Mandala Bhakti Tama. Nah, di situ aku join dan akhirnya bener aja Sispala ini melebihi ekspektasi aku. Karena di sini aku dapat keluarga baru, rumah baru, dan juga banyak pelajaran dan juga hal-hal baru di hidup aku. Nah, di sini aku bisa jadi orang yang lebih berguna dan juga bermanfaat, serta aku bisa dapat izin dari orang tua untuk pergi jalan-jalan, tentunya sambil melakukan aksi-aksi positif. Oke, ternyata Widya selain ingin jalan-jalan juga ingin melakukan hal yang positif ya tentunya teman-teman. Oke, gimana kalau dari Okan sendiri nih? Nah, kalau dari aku sendiri itu awalnya diceritain sama tante aku yang merupakan alumni dari Sispala di Semansa ini. Nah, jadi tante aku itu menceritakan tentang kegiatan Sispala, bagaimana Sispala itu. Dan pada saat aku melihat dan stalking IG-nya Sispala, kegiatannya itu lumayan seru yang aku lihat. Dan pada saat aku sudah mendaftar dan mengikuti kegiatannya juga, dan aku sangat mencintai Sispala ini dengan kegiatan yang sangat seru dan bisa jalan-jalan kemana saja. Begitu, Aurel. Oke, ternyata lumayan seru-seru juga ya. Apa yang bikin mereka termotivasi untuk join ke Sispala sendiri. Nah, kan di Sispala tuh terkenal tuh kalian sering melakukan pendakian. Kira-kira kalian udah pernah ke gunung mana aja nih? Ya, kalau dari aku sendiri pernah ke Gunung Sangyang, ke Gunung Agung yang paling tertinggi, dan Gunung Batu Karu juga yang tertinggi kedua di Bali. Untuk Widya sendiri? Kalau aku ada Gunung Tapa, ada Puncak Mangu atau Gunung Catur, Gunung Sangyang, Gunung Batur. Sementara itu dulu. Oke, nah kan udah lumayan cukup banyak ya bagi aku yang tentunya nggak pernah mendaki nih. Kira-kira tantangan-tantangan apa sih di setiap trekking-trekking yang kalian lalui gitu loh? Ya, kalau dari aku sendiri, terutama pada saat pendakian Agung ya, yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Nah, pada saat pendakian Agung itu, saya bersama teman saya yaitu Ferdi dan juga Kak Adit. Pada saat itu kita bertiga mendakinya dan namanya juga gunung yang tertinggi di Bali. Trekkingnya juga sangat lumayan susah treknya. Dan pada saat kita menuju dari pos pertama ke pos kedua itu lumayan lama, dan di pos 2 itu kita ngecamp untuk bermalam di sana, dan pada saat subuh itu kita pergi ke puncak. Dan dari pos 2 ke puncak itu yang lumayan susah ininya treknya. Lalu pada saat di trek yang namanya Simpang Jodoh, itu bukan tidak sesuai dengan namanya juga Simpang Jodoh. Treknya itu sangat susah
berbatu, batu-batuan yang sangat besar gitulah pokoknya, dan lumayan licin. Jadi pada saat di Simpang Jodoh itu saya sempat terpeleset dan Ferdi juga kaget gitu kan, dikiranya saya jatuh di sana, dan namanya juga di ketinggian kan, dan gini ya kan, nyawa kan, tantangannya nyawa juga. Dan lalu setelah di Simpang Jodoh kami sampai di puncak pertama. Setelah puncak pertama kami melalui yang namanya Punggung Naga, yang dimana dari namanya Punggung Naga itu di kanan kirinya itu jurang, dan lebar dari jalannya itu atau jalurnya juga itu sangat sempit dan menantang juga sebenarnya. Dan lalu setelah di Punggung Naga, melewati Punggung Naga, kami sampailah di puncak itu kan. Nah di sana saya sangat terharu, yang dimana sebelum mendaki itu saya tidak diberikan izin oleh orang tua, yang dimana pada saat itu ada acara keluarga sebenarnya, tapi tidak di hari itu juga acara keluarganya, di hari Kamisnya. Dan jadi saya mendaki di hari Selasa dan Rabu. Lalu saya kan kayak kecewa lah gitulah karena tidak diberikan izin pada orang tua. Jadi setelah saya merayu orang tua saya, diberikanlah izin itu kan. Jadi memberikan izin itu tidak terlalu mudah itu kan untuk saat mendaki itu kan, apalagi gunung tertinggi di Bali gitu kan. Itu dah sampai saya di puncak, saya sangat terharu. Ternyata saya bisa juga sampai di puncak tertinggi di Bali gitu kan. Saya sangat terharu di sana sambil memegang plakat yang bertuliskan Mount Agung 3142 mdpl gitu. Waduh, rupanya dari cerita Okan tidak mudah ya untuk mendapatkan izin dari orang tua, tapi ternyata itu semua membuahkan hasil ya dengan pemandangan yang bagus. Dan tentunya kalian pas nyampe ke puncak tuh lihat sunset atau sunrise? Kalau di sampai puncak itu kita lihat sunrise. Kalau di pos 2 kita lihat sunset juga, sama lihat kota yang di malam hari itu kan banyak lampu-lampu gitu kan ya, itu. Ya, karena kan nge-camp ya. Iya, benar sekali. Oke, keren banget. Nah, untuk Widya sendiri gimana nih? Nah, kalau ngomongin tentang trekking ataupun jalur pendakian, aku cuman mau ngomong tentang dua gunung yang sangat berbeda, kayak Batur dan juga Tapak. Jadi kita bisa bedain gunung-gunung di Kintemani dan juga di Bedugul. Kalau gunung di Kintemani kayak Gunung Agung dan juga Gunung Batur, itu kalian bisa lihat kan gunungnya tuh ya bener-bener kebanyakan bebatuan, tanah, dan juga terbuka. Nah, kalau untuk gunung-gunung di daerah Bedugul sendiri kayak Gunung Tapak, Gunung Batu Karu, ada juga di Sangyang, daerah-daerah selatan itu gunungnya itu tertutup vegetasi. Jadi kita masuk itu starting point dan juga sampai pos-posnya itu masih hutan-hutan gitu. Kecuali untuk Batu Karu di puncak udah mulai kelihatan view-nya lautan awan. Terus juga untuk jalur di Tapak, di situ bener-bener menantang sih. Mungkin ketinggian gunung-gunung di Bedugul nggak setinggi Gunung Agung, karena emang datarannya tinggi, jadi gunungnya itu pendek sebenarnya. Nah, kalau untuk di Tapak itu sendiri, jalurnya tuh bener-bener anti mainstream, karena pas kita kesana juga lagi hujan badai, nggak mau turun juga, nggak mau pulang karena tantangan ini. Jadi kita malah tambah greget buat mendaki Gunung Tapak. Nah, padahal Gunung Tapak itu cagar alam. Nah, terus di Gunung Tapak itu baru masuk starting pointnya kita udah disambut oleh hutan yang lebat, terus juga hujan badai terus sampai puncak. Dan di sepanjang perjalanan itu tentunya banyak banget yang namanya kepleset atau meserot. Nah, disitu aku sama Gavin, Hindu, dan juga Kak Yosi bener-bener menantang karena dimana jalurnya ada yang naik turun, sekaligus jalurnya itu licin karena sedang hujan badai. Dan di sana itu banyak pacet dan juga lateng. Jadi pacet nih hewan yang nempel di kulit dan juga isep darah. Kalau lateng itu tanaman, dimana kalau kita kena kulit kita tuh kayak terbakar, sakit, perih, tapi nggak bisa diobatin karena emang kadang muncul kadang hilang gitu sakitnya. Terus untuk di Gunung Tapak sendiri di puncaknya itu ada pemakaman seorang tokoh Islam. Tapi di sampingnya itu juga ada pura. Jadi kita bisa lihat di mana akulturasi budaya di Bali dan juga toleransi di Bali sangat tinggi dari Gunung Tapak. Biasanya juga umat-umat Islam
ke sana untuk berziarah, dan juga aku sebagai umat Hindu di situ kita sembahyang untuk memohon semoga mungkin hujannya bisa lebih reda dikit. Tapi emang daerah Candi Kuning kan tidak bisa kita pungkiri bahwa di sana itu emang sering hujan. Nah, kalau untuk di Gunung Batur, treknya itu lebih ke pasir dan juga bebatuan. Di situ juga terbuka, jarang ada pohon, dan kita lebih disambut dengan asap-asap belerang aktif. Gitu deh. Waduh, tapi kayak aku lebih tertarik di Gunung Tapak ya namanya ya. Ya. Karena mungkin lebih seru mungkin di trekkingnya, ataupun kita juga bisa sambil sembahyang di sana dan sambil berziarah tentunya. Mungkin kalian harus gampang ngajak aku sih. Nah, tapi Aurel, ada fun fact nih. Kalau di Bali itu Gunung Tapak, Gunung Pohen, dan juga Gunung Lesung itu cagar alam Batu Kau. Jadi sebelum kita mendaki ke sana sebenarnya kita nggak tahu ternyata gunung tersebut perlu perizinan khusus untuk mendakinya, karena kan cagar alam dilindungi oleh pemerintah. Jadi untuk saran aku mungkin kita bisa daki gunung lain selain Gunung Tapak, Pohen, dan juga Lesung. Biar kita tuh ya kerjasama dan juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Kalau emang dilarang ya udah nggak usah. Oh, berarti kalian waktu itu mungkin belum belum tahu ya. Nah, terus kalian pas sudah pulang itu baru tahu atau setelah beberapa hari setelah kalian mendaki? Nah, di situ ada salah satu kakak alumni yang komen, wah mendaki ke Tapak ya. Nah, di situ jawab iya. Sebenarnya Tapak itu udah nggak boleh didaki, nggak boleh ditanam tanaman sembarangan juga, karena biasanya kalau kita mendaki juga kita sekaligus dengan penanaman pohon. Tetapi kita setelah tahu itu, oh ternyata pendakian ke sana tuh perlu izin khusus. Jadi kita juga merasa bersalah, tapi kakaknya juga bilang, oke, nggak apa-apa karena sekarang udah tahu, jangan diulang lagi. Tapi kalian juga kesana kan untuk mengungut sampah. Tapi jujur aja di situ kita selalu menerapkan kebiasaan kemanapun kita pergi, kita selalu menguti sampah yang ada ataupun yang kita bawa sendiri. Nah, di situ aku merasa aku udah ngelakuin satu kontribusi untuk masyarakat dan juga untuk alam. Karena memang di Gunung Tapak itu sangat kotor. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang nanti mau main ke gunung, bukan cuma gunung sih, kemanapun harus ingat dan bertanggung jawab atas sampahmu sendiri dan juga sampah masyarakat. Karena kalau kesadaran itu nggak timbul dari kita, siapa lagi yang mau jaga kebersihan di bumi ini? Nah, betul banget tuh kata Widya. Kita harus tetap membawa sampah pada tempatnya, Widya. Apalagi misalkan contohnya saat kita sekolah, itu mungkin bisa masukin di kantong ya sampahnya, Widya, supaya tidak mencemari lingkungan tentunya. Nah, karena tadi kalian udah menjelaskan nih, di Gunung Tapak ada sebagai cagar alam, Gunung Batur, Gunung Agung. Pernah nggak sih kalian mengalami nih kejadian janggal atau mungkin yang lebih dikenal sekarang lagi booming atau FOMO-FOMO-nya mendaki pendakian ada cerita horor gitu? Mungkin kalian pernah mengalami ya? Kan? Ya, kalau dari saya sendiri tidak pernah mengalami yang namanya horor-horor begitulah. Jadi saya mendaki juga untuk kebaikan, untuk membersihkan gunung, dan tidak ada niatan untuk aneh-aneh lah di sana. Jadi kita juga setiap posnya juga ada tempat untuk sembahyang. Di sana kita sembahyang juga. Mungkin di puncaknya ada pura, kita juga sembahyang di sana kan. Dan itulah lebih ke treknya saja yang lebih susah pada saat mendaki dibandingkan yang horor-horor begitulah. Oke, kalau dari Widya sendiri gimana nih? Kalau aku sih bukan kejadian horor ya kalau dibilang. Jadi pas naik Gunung Tapak itu yang tadi di puncak itu, soalnya sebelumnya kan aku udah lihat review-review di Google dan juga di Instagram. Aku belum sempat baca sih kalau Gunung Tapak itu ada monyetnya. Kalau di Puncak Mangu kan emang ada di Gunung Catur. Nah, waktu di Tapak itu aku, Hindu, Gavin, dan Kak Yosi, mungkin kita sedikit ribut. Terus keributan kita ternyata mengundang kehadiran monyet yang dimana monyet itu terus ngeliatin kita. Atau mungkin juga karena merasa bersalah, ya sebagai umat Hindu ya di situ ada pura dan juga ada pemakaman, pasti aku percaya itu tempat sakral dan juga ya dijaga. Dan kita mungkin sedikit ribut di tengah suasana hujan badai, mungkin monyetnya itu terganggu sama kita. Jadi sebelum kita kemana-mana kita harus cari tahu dulu apa yang ada di sana dan juga aturan-aturan ataupun larangan-larangan apa yang boleh dan juga tidak boleh kita lakukan di sana. Jangan sampai merusak adat istiadat setempat. Jadi itu mungkin kesalahan kami waktu itu, dan kami juga merasa itu jadi pembelajaran untuk kedepannya. Oke, nah tadi kita kan udah ngomongin tentang pendakian, terus naik ke gunung dan yang lain-lainnya. Nah, kan tentunya kalian sudah menjabat dari kelas 10 ya tentunya. Ya, benar. Proker-proker apa nih yang sudah kalian jalani selama kalian menjabat? Oke, aku. Ya, jadi Jadi untuk
Nah, untuk kalian ketahui kita ini udah di periode yang kedua. Jadi untuk periode sebelumnya kita bersama kakak-kakak AB29. Di situ di bawah kepengurusannya Kak Adit sebagai ketua. Nah, kita itu menjalankan satu program kerja unggulan yang mana namanya adalah Sabta Arta Buana, yang merupakan program kerja bidang 2 atau KAT, keterampilan alam terbuka, yang dikoordinatori oleh Kak Yosi. Nah, Sabta itu artinya 7, Arta itu artinya harta, dan Buana artinya alam. Jadi 7 kekayaan alam. Nah, di situ kita melakukan ekspedisi dan juga pembersihan serta dokumentasi di 7 kekayaan alam yang ada di bumi. 7 itu ada sungai, tempat pertama kita ada Sungai Banyuasri atau Sudemale, sekaligus kita mempiuning di pura yang ada di sana. Selanjutnya ada Pantai Lovina, ada air terjun Tembok Barak, terus ada danau dan hutan Tamblingan, terus juga ada Bukit Trunyan, dan juga satu lagi ada apa ya kan? Satu lagi sungai, danau, sungai, air danau, terjun, danau, hutan, bukit, dan apa ya? Aku lupa. kok bisa lupa sih? Sabta. Bidang 2 loh. Ayo diingat-ingat loh kan. Hutan, danau, bukit, Sungai, sungai, pantai, air terjun, Sawah? sawah. Bukan. tidak. Bukan, oke. Kalau sawah apa lagi satu ya? Aku lupa ya. Bukit udah ya tadi. Coba kita urutin dari awal. Dari pertama ada sungai, ada laut atau pantai, air terjun, hutan, Hutan, danau, lalu bukit, bukit. Oh iya, gunung kan. gunung. Ya, Sampai lupa gara-gara tadi udah ngomongin mendaki. iya ya, lupa. Ya, jadi ada lagi satu yaitu Gunung Puncak Mangu ya. Gunung atau- Catur. Ya, Gunung Catur. Oke, tapi kan tadi kalian sempat nyinggung ada air terjun Tembok Barak. Iya. Nah, aku dulu kan sempat nih waktu kelas 10 juga sempat take film nih di Tembok Barak kan. Ah, iya. Terus juga sempat sama Widya kan juga Iya. tentunya kita take video di sana. Iya. Terus tuh kan aku juga sama teman-teman sempat ke bawah gitu kan. Itu juga lumayan jauh dan panjang ya. Terus airnya juga deres, sempat teman aku sendiri itu pernah hampir hanyut tentunya. Waduh. Itu sebenarnya bikin deg-degan ya kan, arusnya juga lumayan besar. Ya. Nah, itu yang bikin aku sama teman-teman aku tuh kayak tantangannya tuh di sana tuh ngejaga temen aku. Terus sempat kita kan sempat mau nerbangin drone nih. Iya. Nah, itu tiba-tiba drone-nya tuh nge-stuck gitu dia di atas airnya itu. Iya. Terus akhirnya sampai kakak kelas ada namanya Kak Santa itu sampai bener-bener kaget, terus dia kayak ketakutan gitu. Terus di sana juga pas pulang posisinya kan hujan. Nah, di sana jadi dia lumayan licin gitu loh. Nah, tapi di sana juga ada, kan tahu ada air gitu nggak sih? Itu bisa diminum nggak ya? Air. Kayak air apa sih ya? Air terjun kan emang air. Enggak. Kan ada tempat sembahyang tuh. Ah iya, sumber mata airnya. Sumber mata airnya itu bisa diminum kan ya? Itu bisa diminum karena kebetulan kita waktu itu ada jalur agenda kita di situ, dan itu biasanya dijadiin tirte Ya, di dekat benar sekali. yang keran itu kan. Iya benar-benar. Nah, itu aja sih sebenarnya, sama yang satu di air terjun Bebet kan gitu yang Sekumpul. iya Ya, sekumpul. sekumpul. Ya, itu juga kan udah pernah kesana belum? Kalau aku pribadi sih udah pernah, tapi untuk agenda pribadi bukan agenda Sispala. Iya. Oh gitu. Nah, untuk selanjutnya aku mau nanya apa ya? Nah, kan kalau di Sispala tuh nggak hanya pendakian aja nih. Ada apa ya sih? Aku juga sempat nge-scroll gitu di IG SMBT, kan juga dapat nggak mendaki sih, apa panjat tebingnya? Ya, benar sekali. Nah, itu mungkin bisa Bisa dijelasin. dijelaskan? Ya, jadi selain kegiatan pendakian, yaitu ada juga kegiatan yang namanya mountaineering. Jadi di Sispala itu mountaineering itu dibagi 3. Yang pertama ada rock climbing, wall climbing, pokoknya manjat itu kan. Yang kedua ada cruising, yang ketiga ada rappelling. Lalu rock climbing yang kalian bisa pernah lihat biasa di TV-TV itu kan, yang namanya rock climbing itu kan memanjat gini kan, batu, dari namanya rock batu kan, rock itu. Dan biasanya kami melakukan root dan wall climbing. Jadi root climbing itu kan yang namanya root itu kan akar. Kalau wall itu kan ada tempat manjat itu kan yang namanya wall climbing. Oh ya. Nah, lalu cruising itu adalah kegiatan menaiki bidang vertikal.
Jadi prusiking itu dari namanya prusiking menggunakan tali prusik. Lalu kita menaiki menggunakan tali prusik itu di bidang vertikal. Lalu yang terakhir ada rappelling. Rappelling ini adalah bedanya menuruni bidang vertikal menggunakan yang alatnya namanya figure of eight. Jadi kita menuruni bidang vertikal itu menggunakan figure of eight. Jadi fungsi figure of eight itu adalah penghambat tali. Jadi di Sispala itu biasanya menggunakan tali karmantel gitu kan. Jadi pada saat kita mengikat itu di jembatan, biasanya kita latihannya di jembatan Sangket. Di sana biasanya kita latihan. Di sana kita mengikat tali karmantel, lalu kita menuruni dengan gini apa namanya, figure of eight, dan kita sudah pasti mementingkan safety first, yaitu keselamatan yang pertama. Nah, di rappelling ini juga kita biasanya rappelling ini juga dibagi menjadi dua, rappelling menggunakan landasan dan tanpa landasan. Biasanya kita di jembatan itu kan di bawahnya itu kan ada sungai gitu kan, itu namanya rappelling tanpa landasan. Sini jembatan, jadi kita langsung turun. Ya, benar sekali. Jadi kalau yang menggunakan landasan biasanya kan ada datarannya gitu kan, dataran tanahnya begitu. Oh, untuk dataran tanah itu berarti kayak berundak gitu dia ya tanahnya atau gimana? Oh enggak, kita yang gerakannya kayak gini, di tanahnya atau di bidang vertikal, apapun yang jadi landasan kita. Ya. Oh, jadi kayak agak didorong-dorong gitu ya, mungkin di tanahnya gitu ya? Ya. Oh, Kalau masih kurang jelas mungkin bisa kepoin IG SMBT Semansa. Benar sekali. jangan lupa kepoin, itu keren-keren banget sih bagi aku. Iya. Nah, untuk kalian sendiri kan untuk pendakian, rappelling dan yang lain-lain itu kan membutuhkan ketahanan fisik yang kuat ya. Benar. Kalian mungkin berapa minggu sekali gitu melaksanakan agenda latihan fisik? Nah, jadi biasanya kami di setiap bulan tuh pasti aja latihan fisik itu. Biasanya kayak kita ngambil set, ngambil push up. Set tuh terdiri dari push up, sit up, squat dan lain-lain itulah. Lalu kita lari. Biasanya gitu kita setiap bulan pasti aja ada latihan fisiknya begitu. Apalagi sebelum agenda pendakian. Ya, biasanya begitu. Nah, untuk selain dari agenda latihan fisik, nah yang aku sempat lihat tuh kalian juga sempat ya kayak ada tali temali ya kalau nggak salah. Oh, ya. Mungkin bisa dijelaskan karena aku kurang mengerti sama hal yang kayak gitu. Ya, di sini ada 8 simpul dasar. Mungkin kalau kalian yang pengen nanti adik-adik SMP yang nonton ini mungkin minat join dan suka tali temali, bisa coba gabung ke kami. Ya. Karena nantinya tali temali itu sangat berguna di bagian kita melakukan mountaineering. Benar sekali. Nah, karena para penonton nih tentunya juga mungkin ingin mendaki ya tentunya. Kalian bisa nggak sih rekomendasiin atau memberikan saran-saran untuk pendaki bagi pemula gitu mau mendaki kemana gitu? Ya, kalau saran dari saya, kalau kalian sebagai pemula melakukan pendakian, saran saya melakukan pendakian itu yang kalau di Bali, gunung di Bali itu gunung yang paling rendah dulu, dari Gunung Batur dulu, atau enggak kalian bisa yang bukit yang tren lagi sekarang itu kan, Bukit Runyan gitu kan. Nah, itu saran dari saya. Lalu pada saat kalian melakukan pendakian, jangan juga membuang sampah merata-merata gitu kan. Jadi kalian tuh membawa sampah ke atas, kalian juga membawa sampahnya turun, jangan dibuang di gunung. Dan sehabis kalian membawa turun dan buang juga membuang sampahnya itu juga di tempat sampah. Dan juga kalian pada saat pendakian juga jangan aja aneh-aneh gitu kan. Ingat aja sama gini, pada saat setiap pos itu kalian sembahyang, kepercayaan dan agama masing-masing juga gitu. Oke, berarti ke Bukit Runyan dulu sebenarnya untuk para pemula ya. Ya, benar sekali. Nah, lumayan sering juga aku lihat teman-teman aku sendiri ataupun kakak kelas itu mereka emang ke Bukit Runyan. Nah, untuk trekkingnya Bukit Runyan tuh lumayan nggak bagi kalian kayak trekkingnya gitu? Lumayan sih. Lumayan sih. Di awal tuh kita disambut di starting point ya, kita parkir di rumah orang gitu, tapi dia emang nyewain lahan untuk parkir. Terus lanjut starting point di mana tulisan Trunyan Hill. Terus itu kita masih di kebun orang ya, masih jalurnya di kebun orang. Terus disambut deh mulai pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Sampai akhirnya deket-deket puncak baru agak terbuka tuh. Situ udah kelihatan view Gunung Batur dan juga di sebelahnya itu ada Bukit Abang juga atau Gunung Abang, terus ada juga Gunung Agung. Terus tapi dari puncak juga kelihatan tuh puncak Gunung Rinjani. Benar sekali. Aduh, Gunung keren Rinjani. banget.
Nah sekali lagi kalian harus ngajak aku ke Bukit Runyang karena Ya. jadi kayak berasa maksudnya tuh mendaki semua gunung itu loh, tanpa ke Gunung Rinjani, tanpa ke gunung apa ya tadi, Gunung Batur juga ya. Ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir apa lagi ya? Gimana sih perasaan kalian setelah mendaki gitu? Terus perasaan kalian telah membersihkan gunung-gunung tentunya ataupun sungai? Ya, kalau dari saya perasaan tentu saja senang pada saat selesai mendaki itu, walaupun mendaki itu yang terbilang kegiatan yang lumayan capek, tapi view itu yang akan menghilangkan capek kalian. Melihat view yang sangat indah itu pada saat di gunung ataupun bukit itu, ya menghilangkan rasa capek lah gitu kan. Dan juga saya juga bisa membersihkan gunung itu atau bukit itu juga suatu kebanggaan bagi saya di Sispala ini, yang dimana saya biasanya dulu sebelum Sispala ini yang biasanya kayak malas gitu loh buang sampah gitu kan, mending buang di sini aja lah gitu kan. Ternyata sampah yang dibuang merata itu berdampak juga bagi lingkungan itu kan, berdampak negatif bagi lingkungan, yang dimana Indonesia juga terbilang sampahnya lumayan menumpuk di Indonesia kan. Itu dah yang menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Nah, untuk dari Widya sendiri gimana nih? Nah, kalau dari aku nih, gimana sih perasaannya udah bisa mendaki meskipun aku belum sebanyak Okan ataupun banyak orang di luar sana yang udah mendaki lebih banyak. Tapi aku bangga sama diri aku sendiri dan aku bangga bisa berada di Sispala Mandala Baktitama SMA Negeri 1 Singaraja ini, karena Sispala ini udah jadi wadah buat aku ngembangin kreativitas dan juga minat bakat. Dan setelah aku ngikutin pendakian, aku merasa tertantang untuk mencoba explore lagi, bukan hanya gunung tapi juga hal-hal lain di Sispala. Seperti aku bilang, kita nggak cuman mungkin highlightnya mendaki, tapi kita juga bisa lakuin hal-hal positif lainnya yang juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan aku merasa aku udah berkontribusi untuk melestarikan bumi ini, dan aku harap kalian juga bisa ikut berkontribusi secara langsung untuk melestarikan bumi ini. Nggak cuman kalian nulis buang sampah pada tempatnya, buang sampah jangan sembarangan, tapi juga kalian bisa lakuin aksi nyata untuk itu. Oke, nah dari sekian banyaknya pertanyaan yang udah aku tanya nih ke kalian, terus kalian juga banyak cerita tentunya. Nah, untuk kali ini mungkin kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Nah, mungkin untuk dari Widya atau Okan memiliki pesan-pesan nih untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam SMBT nih. Apalagi kan lagi bentar udah tahun baru ya. Iya. Untuk adik-adik kelas 9 yang SMP ini akan masuk ke kelas 10 yang akan datang. Mungkin ada pesan-pesan? Ya, kalau dari aku sendiri, jangan takut untuk masuk Sispala. Janganlah mendengar orang-orang tuh kalau Sispala tuh bakal makan tanah, makan ini. Nggak ada di Sispala. Sispala itu latihan fisik, latihan keterampilan juga. Di sini juga banyak, kalian bisa jalan-jalan lah di Sispala juga. Tidak, ya kalian bisa explore alam gitu. Dan juga ayo masuk Sispala gitu. Oke, sekalian promosi ya tentunya. Iya, benar saja. Nah, jadi di Sispala tuh cukup seru, apalagi bisa ikut pendakian, terus belajar tali temali, Benar. rappelling dan yang lain-lain ya. Iya. Dan tidak lupa juga di Sispala memiliki niat baik atau hal-hal yang positif seperti membersihkan lingkungan ya tentunya. Iya. Oke, untuk sampai sini saja dari saya dan Widya dan Okan. Mungkin dari kalian mau sebutin slogannya lagi nih untuk menjadi penutup dari episode kali ini. Oke, Boleh. sebagai penutup ya. Baik, kita tutup dengan salam lestari. Lestari. Oke, bye-bye. Dadah. Bye.